Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Eh, Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, diberikan nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat kesehatan. Tidak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah beliau, semoga mendapatkan syafaatnya. Sebetulnya kalau saya memberikan dakwah rasanya kayaknya terlampau tinggi ya. Mungkin saya bercerita tentang apa yang saya alami dan nanti kaitannya dengan apa yang bisa kita eh, apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama yang bisa kita lihat. Jadi kurang lebih sekitar tanggal 25 Mei itu saya ada apa periksa kesehatan. Ya sebetulnya bukan saya tapi intinya saya dari rumah sakit eh, CIH itu sekitar menjelang sebenarnya dari maghrib sampai Isya. Jadi ketika itu maghriban saya di sana, kemudian ketika azan Isya itu berkumandang, itu saya sudah berjalan ke arah parkiran motor. Jadi saya berencana untuk sholat Isya di rumah. Jadi saya mikir sholat Isya di rumah aja dengan alasan karena memang waktu saya ke sananya itu saya bakal pulang dari kantor bawa tas berat. Kemudian kalau menurut saya di JIH itu ketika sholat itu apa ya tempat wudhunya itu agak agak ini ya, batas sucinya itu nggak jelas ya. Jadi antara orang wudhu sama orang yang sudah wudhu atau yang baru wudhu itu sama jalurnya sih. Agak risih gitu melihatnya. Nah, sehingga saya memutuskan untuk pulang aja gitu. Jadi eh, saya menunda sholat Isya berjamaah. Saya milih untuk sholat Isya di rumah. Rencananya seperti itu. Tapi ketika saya berjalan ke parkiran itu saya nggak nemukan eh, lembar kertas parkir saya. Jadi saya nggak nemukan kertas parkir saya dan saya nggak bawa STNK waktu itu juga. Karena sebetulnya saya cuma gantikan motor istri itu ya. Jadi STNK nggak saya bawa, nggak ada kertas parkirnya. Jadi saya bingung juga. Saya tanya kan nggak mungkin harus menunjukkan STNK atau fotonya. Kemudian saya mikir, udahlah. Saya masih ingat terakhir saya posisinya di kasir ya. Jadi saya ke kasir. Sebelum saya ke parkiran, saya ke kasir. Saya ke kasir itu balik saya jalan gitu, saya cari-cari gitu. Saya masih lihat ada kertas kecil gitu sudah kumel gitu. Saya ambil aja gitu. Saya ambil aja, saya udah bingung tuh tadinya udah nyari ke sana sini nggak ketemu. Saya ambil aja, saya kantongin, saya udah pasrah aja. Nah, apa namanya? Saya nganggap ini adalah ujian apa teguran dari Allah karena saya menyepelekan azan itu. Jadi saya menyepelekan azan sehingga saya kayaknya kok apa disentil gitu ya. Karena kadang hati kecil kita itu kadang-kadang peka gitu terhadap hal-hal tertentu. Jadi sebetulnya mungkin tidak disentil sama Allah, tapi kadang-kadang hati kita masih ada rasa iman sedikit gitu mungkin terus eh, kita merasa bersalah gitu. Terus saya langsung saja karena masih sempat itu waktu sholat, saya langsung sholat berjamaah dan selanjutnya saya ke parkiran dilelah kok ya kertas parkir itu benar. Padahal di situ sobekan kertas juga cukup banyak ya. Nah,
Sebetulnya intinya dari situ saya cuma melihat kemungkinan ada dua hal yang eh, mungkin salah dari saya. Ya. Yang pertama itu menunda waktu sholat saya, dan yang kedua itu tidak mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah eh, dua hal tersebut adalah eh, salah dua ya, karena ada dua, salah dua dari tanda-tanda ke orang munafik dalam sholat ya. Jadi ketika kita sholat pun kita bisa saja eh, mengalami tersebut ya. Nah, apa-apa saja yang tadi berkaitan dengan tanda kemunafikan dalam melakukan sholat, yang pertama tadi ya memang menunda, menunda untuk mengerjakan sholat. Sebetulnya menunda ini relatif ya. Saya sendiri juga banyak hal, misalkan seperti ketika ujian, kok waktu sholatnya datang padahal ujiannya sudah dekat, ya paksa kita sholat sendiri di ruangan dan lain sebagainya. Saya rasa juga teman-temanmu juga mungkin pernah menghadapi beberapa kasus seperti itu. Tapi intinya semoga kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Jadi tadi menunda waktu sholat, jadi kita menunda apapun itu alasannya mungkin ya, mungkin apapun alasannya dalam tanda petik ya, karena tidak semuanya mungkin salah ya. Kemudian yang kedua tadi tidak berjamaah, ya mungkin kita sering juga sholat tidak berjamaah, ataupun kita ketika masuk ke dalam masjid itu udah ada jamaah lain, sebetulnya waktunya belum selesai, tapi imamnya sudah selesai. Nah, waktunya itu masih ada beberapa rakaat, tapi kita udah membuat memilih untuk sholat sendiri, misalkan seperti itu. Kemudian eh, gerakannya terlampau cepat ya, itu juga salah satu tanda-tanda munafik dalam sholat menurut beliau ya. Jadi ketika kita sholat gerakannya itu terlampau cepat. Eh, saya juga kebetulan di kampung itu juga ada gitu, tapi menurut saya cuma perasaan aja kadang-kadang. Kok ini cepat banget, saya belum sempat baca kok udah berpindah entah ruku entah apa ya. Jadi kadang-kadang kita keteteran juga gitu. Tapi semoga kalau kita misalkan jadi imam ataupun lainnya itu juga bisa eh, menjaga gerakan kita tidak terlampau cepat. Kemudian eh, sedikit menyebut dan mengingat Allah di dalamnya. Ya, jadi mungkin kita kita ketika sholat kita mungkin lagi malas keadaannya, kita berat melaksanakannya, sehingga kita istilahnya eh, untuk sholat itu mungkin mepet banget waktunya juga mungkin zikir juga mepet. Jadi eh, apa ya, sedikit menyebut dan mengingat Allah ya. Kemudian mungkin di sini ada juga yang dimaksud dengan beliau adalah ria ketika mengerjakan sholat. Jadi kita ketika sholat itu bukannya terlambat atau gimana, tapi eh, malah ria ya. Jadi menunjukkan pingin dipuji ataupun eh, ya ke arah sana ya. Jadi sirik yang tersembunyi itu menurut Rasulullah adalah sirik yang orang yang melakukan sholat kemudian membaguskan sholatnya tatkala dilihat oleh orang lain. Jadi eh, itu yang dimaksud dengan ria di dalam eh, tanda-tanda kemunafikan dalam sholat. Ya. Jadi itu beberapa tanda-tanda kemunafikan. Ya semoga saja
semua bisa menghindari hal-hal tersebut. Jadi tahu mungkin tidak banyak yang kita tahu, tapi minimal kita tahu ketika kita memutuskan untuk melakukan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal ini, kita bisa mungkin mengurangi atau menghindarinya. Demikian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.